Pada pertemuan G20 bulan November 2024, Presiden China Xi Jinping bertemu dengan Presiden Peru Dina Boluarte untuk secara resmi membuka pelabuhan laut dalam raksasa di Peru. Chinese leader Xi Jinping will unveil a Beijing-funded megaport in Peru later today. Senilai 36 miliar US dollar yang disebut Kankai. Rasa pelayaran milik China, POSCO telah membeli 60% saham di pelabuhan tersebut dan diberikan penggunaan eksklusif selama 60 tahun. Kankai merupakan bagian dari visi China tentang jalur sutra maritim abad ke-21 atau dikenal dengan nama BRI, Belt Road Initiatives, yang menghubungkan ekonomi-ekonomi di berbagai benua melalui infrastruktur, perdagangan, dan investasi. Menurut Statista, diperkirakan 80% perdagangan sebagian besar barang di dunia menggunakan kapal laut. Hal inilah yang menyebabkan China berani berinvestasi besar-besaran, bukan hanya di negaranya, melainkan juga di luar negeri. Menurut data terakhir di Januari 2025, China telah berinvestasi sebanyak 129 pelabuhan di puluhan negara melalui perusahaan milik negara, sebagian besar di belahan bumi selatan, dan sebanyak 17 pelabuhan mayoritas dimiliki oleh China. Diperkirakan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019, perusahaan-perusahaan China telah merogoh kocek sebesar 11 miliar US dollar dalam pengembangan pelabuhan luar negeri, dan lebih dari 27% perdagangan peti kemas global kini telah melewati terminal-terminal di mana perusahaan-perusahaan China memegang saham langsung. China pun secara agresif telah banyak memasuki negara-negara di berbagai benua dan menjadi mitra dagang utama di kawasan tersebut. Di Amerika Latin pada tahun lalu misalnya, Portos do Paraná, perusahaan milik negara Brazil yang bertindak sebagai otoritas pelabuhan di negara bagian Paraná, menandatangani surat perjanjian dengan China Merchants Ports Holdings untuk memperluas terminal peti kemas Paranagua, terminal kedua terbesar di Amerika Selatan. Tidak hanya berhenti di sana saja, bahkan sebelum akhir tahun 2025 akan ada lelang 22 terminal pelabuhan di Brazil yang akan diikuti oleh China. Di Afrika, dalam waktu 2 tahun saja, investasi China bertumbuh dari 2 menjadi 61 pelabuhan. Dan di Eropa, perusahaan-perusahaan China memiliki kepemilikan penuh atau mayoritas atas 2 pelabuhan utama di Belgia dan Yunani. Investasi besar-besaran untuk pelabuhan-pelabuhan di banyak negara membuat Barat, terutama Amerika, khawatir tentang pengaruh China yang semakin meluas. Munculnya China sebagai kekuatan maritim dan pelayaran merupakan ambisi untuk mendominasi ekonomi global. Langkah ini telah memicu kekhawatiran di Washington bahwa China sedang menantang pengaruh Amerika bahkan sampai di halaman belakangnya sendiri. Baru-baru ini, Presiden Amerika Donald Trump memperjelas kekhawatiran ini ketika ia menuduh China mengoperasikan terusan Panama. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. Tudingan itu didasarkan karena perusahaan-perusahaan China telah berinvestasi besar-besaran di pelabuhan dan terminal di dekat terusan Panama tersebut. Bahkan Trump dalam pernyataannya tidak segan-segan melakukan tindakan militer apabila pemerintah Panama tidak segera mengakhiri pengaruh China di terusan Panama. Namun dalam kenyataannya, China tidak mengoperasikan terusan Panama, tapi ternyata itu adalah sebuah perusahaan dari Hong Kong yang mengelola 2 dari 5 pelabuhan yang dekat dengan pintu masuk terusan Panama. Kenapa terusan Panama menjadi sorotan penting untuk Amerika? Karena letaknya di tengah benua Amerika dan terusan ini menjadi salah satu jalur penghubung vital antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik yang memungkinkan banyak kapal-kapal menghindari perjalanan jauh mengelilingi Amerika Selatan. China bersikukuh bahwa pelabuhannya hanya berorientasi pasar. Namun pada kenyataannya China telah membangun 1 pangkalan angkatan laut di negara Afrika yang berlokasi strategis, yaitu Djibouti. Dan diyakini sedang membangun pangkalan angkatan laut lainnya di Guinea Equatorial. Menurut laporan terkini oleh Asia Society Policy Institute, analis strategi percaya bahwa China berusaha untuk mempersenjatai
program BRI. Disinyalir salah satu cara yang dilakukannya adalah dengan mewajibkan pelabuhan komersil yang menjadi tempat investasi agar mampu berfungsi sebagai pangkalan angkatan laut. Sejauh ini, 14 dari 17 pelabuhan yang saham mayoritasnya dimiliki oleh China berpotensi digunakan untuk keperluan angkatan laut. Pelabuhan-pelabuhan ini kemudian dapat menjalankan fungsi ganda dan mendukung jaringan logistik militer China serta memungkinkan kapal-kapal angkatan laut China beroperasi lebih jauh dari rumahnya. Para pejabat AS juga khawatir China dapat memanfaatkan pengaruhnya terhadap perusahaan swasta untuk mengganggu perdagangan selama masa perang. Fenomena ini tentu saja memberikan keuntungan dan kerugian untuk Indonesia. Dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS, semakin terbuka lebar juga potensi investasi China di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Menurut DW.com, setidaknya ada 2 pelabuhan yang sudah diinvestasikan oleh China, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta dan Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara. Kedepan akan semakin banyak pelabuhan-pelabuhan yang diinvestasikan oleh China, dikarenakan Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki posisi strategis, terutama di Selat Malaka, yang disinyalir 30-40% perdagangan dunia melalui selat ini. Dengan terkoneksinya Indonesia melalui program BRI, maka Indonesia mempunyai peluang ekspor baru, terutama dengan potensi penduduk BRICS yang menguasai 42% populasi dunia. Tapi tentu saja di balik semua itu Indonesia sendiri akan semakin dipandang kurang baik oleh Amerika. Karena semakin banyak China melakukan investasi di pelabuhan Indonesia, maka semakin besar potensi Indonesia terseret dalam pertarungan di antara kedua raksasa tersebut. Dan Indonesia berpotensi untuk dicap sebagai salah satu sekutu China ke depan. Jikalau Indonesia tidak bisa bermain cantik, ini akan berbahaya apabila ke depan terjadi perang yang melebihi sekedar perang dagang. Menurutmu, Indonesia kira-kira bisa tidak memanfaatkan peluang ini? Atau kita hanya bisa menerima dampak negatifnya saja? Coba komen. See you on the next video. Bye-bye.